Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di suatu malam di kota Burwood, Australia. Saat itu seorang wanita tengah merawat ibunya tanpa sengaja menemukan sebuah USB drive di bawah ranjang tempat tidur ibunya. Anak tersebut kemudian menanyakan siapa pemilik dari USB tersebut. Ibunya yang tidak mengingat jelas siapa pemilik USB tersebut kemudian menyuruh anaknya untuk memeriksa file yang ada di dalamnya. Didorong dengan rasa penasaran, anak tersebut mulai menancapkan USB misterius itu ke laptopnya, dan setelah melihat beberapa file di dalamnya, anak tersebut langsung shock, begitupun dengan sang ibu. Mereka pun buru-buru melaporkan penemuan tersebut kepada pihak polisi, dan faktanya di dalam USB tersebut tersusun secara rapi bukti-bukti yang mengarah ke sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang telah mendapatkan vonis hukuman 4 tahun yang lalu. Hai semua, kembali lagi di Dokumen Malam. Pada episode kali ini aku mau nyeritain sebuah kasus yang berasal dari negara Australia. Kasus ini menyangkut seorang pria pembunuh berdarah dingin yang memiliki kebiasaan yang sangat-sangat menjijikkan. Kasusnya benar-benar terungkap setelah 4 tahun vonis hukuman di persidangan pertamanya. Kasus yang semula hanyalah pembunuhan kemudian berkembang menjadi kasus yang begitu kelam. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, tolong siapkan kopi dan camilannya karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kisah nyata by Dokumen Malam. Michelle Lang adalah seorang wanita yang berusia 25 tahun. Ia dilahirkan pada tanggal 29 Januari tahun 1991 di Provinsi Sichuan, Cina. Michelle adalah anak yang baik, suka menolong, dan sangat hormat kepada orang tuanya. Ia juga anak yang cerdas dan selalu bermimpi untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan di Australia. Namun pada tahun 2008, sebuah tragedi gempa bumi melanda Cina dan membuat Michelle harus kehilangan sang ayah untuk selama-lamanya. Kendati demikian, Michelle yang tetap memegang teguh pendiriannya tak mau hanyut dalam kesedihan. Ia belajar dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan prestasi akademik sehingga ia mendapatkan beasiswa ke Australia. Impiannya tersebut juga didukung sepenuhnya oleh sang ibu yang bernama Mai Junglung. Ia terus memberikan semangat untuk putrinya dan membayangkan masa depan cerah yang akan diraih nantinya. Pada tahun 2011, impian Michelle akhirnya terwujud ketika ia lulus menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Teknologi di Sydney. Langkah tersebut kemudian membawa Michelle bertemu dengan bibinya yang ternyata sudah tinggal dan menetap di Australia. Sebagai saudara dari ibunya, bibi Michelle ini tentunya sangat senang guys mendengar jika keponakannya akan melanjutkan studi di Australia. Ia pun menyambut kedatangan Michelle dan menawarkan untuk tinggal bersamanya. Sebelum lebih jauh, mari saya kenalkan siapa bibi Michelle ini. Wanita ini bernama Meng Mei yang berusia 44 tahun. Ia adalah seorang janda yang memiliki satu anak perempuan yang berusia lebih muda 2 tahun dibanding dengan Michelle. Singkatnya, kehidupan mereka ini pada mulanya terlihat baik-baik saja, sampai di mana pada tahun 2012 Meng Mei memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berusia 22 tahun bernama Derek Barrett. Dia ini adalah seorang profesional IT guys, yang sementara ini tengah menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Ya, bisa dikatakan Derek ini kayak numpang hidup lah dengan Meng Mei. Semua keperluan rumah tangga yang seharusnya dipikul oleh seorang suami, malah ini sepenuhnya ditanggung oleh Meng Mei. Beberapa tahun setelahnya, kehidupan Michelle bersama dengan sang bibi berjalan dengan baik-baik saja. Michelle yang tengah menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa menemukan orang-orang baru yang kemudian menjadi sahabatnya. Michelle juga memberanikan diri untuk mencari pekerjaan paruh waktu demi menambah uang saku dan kebutuhan kuliah serta menabung. Ya, bisa dikatakan kehidupan mereka ini adem ayem lah. Sampai di mana pada tahun 2016, Meng Mei ini dipindah tugaskan dari pekerjaannya ke wilayah Wollongong. Meng Mei diharuskan untuk bolak-balik tuh dari apartemennya menuju ke tempat kerjanya yang lumayan jauh. Ya, bisa dikatakan Meng Mei sangat sibuk sekarang dan ia pun jarang pulang. Ia sering memilih menginap di mes yang sudah disediakan oleh perusahaan dan hanya menyempatkan waktu untuk pulang ketika akhir pekan atau sengaja izin untuk cuti. Dari situ otomatis Michelle dan sepupunya atau anak dari Meng Mei ini kan ditinggal terus ya. Dan perlu dicatat bahwa mereka tidak tinggal berduaan saja, melainkan ada suami Meng Mei alias si Derek ini. Cerita
kemudian maju di bulan April tahun 2016 yang mana peristiwa yang menggemparkan warga Australia ini pun terjadi. Bermula saat Michelle yang saat itu menjalani rutinitas hariannya terlihat tengah berkumpul dengan teman-temannya setelah jam kuliah selesai. Berlanjut di siang hari sekitar jam 12 siang, Michelle terlihat tengah menaiki bus dari kampusnya yaitu Universitas Teknologi Sydney menuju ke sebuah mall yang berada di pusat kota Sydney. Rekaman CCTV selanjutnya memperlihatkan di mana Michelle yang tengah berjalan sendirian di dalam mall tanpa adanya keanehan sedikit pun. Lalu pada pukul 16.30 atau jam setengah 5, Michelle terlihat tengah berada di stasiun Kempsey untuk menuju ke apartemen bibinya. Dan di stasiun inilah terlihat penampakan Michelle untuk terakhir kalinya sebelum pada akhirnya Michelle menghilang tanpa seorang pun mengetahui kemana ia pergi. 24 April tahun 2016, Derek yang saat itu belum juga memiliki pekerjaan tengah menjemput Meng Mei istrinya di stasiun kereta api di Sydney. Di dalam perjalanan pulang, Meng Mei kemudian menanyakan bagaimana keadaan rumah termasuk anaknya dan juga si Michelle keponakannya. Ketika ditanya tentang si Michelle, Derek ini mengatakan jika sudah 2 hari ini Michelle tidak pulang. Derek berdalih jika Michelle sekarang telah berubah semenjak ditinggal pergi oleh Meng Mei. Ia sering kelayapan dengan teman-temannya di klub malam dan ia juga sering menginap di rumah temannya. Mendengar hal itu, Meng Mei pun seketika panik karena ia tahu sendiri bagaimana watak polos dari keponakannya ini. Ia tidak menyangka jika Michelle sering kelayapan seperti yang dikatakan oleh Derek. Namun meskipun demikian, Meng Mei juga ragu apakah memang benar Michelle telah berubah semenjak ia tinggal keluar kota. Sesampainya di apartemen, Meng Mei pun segera menanyakan keberadaan Michelle kepada anaknya. Anak Meng Mei ini pun mengatakan jika sudah 2 hari ini Michelle memang tidak pulang dan nomor HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Mendengar hal itu, Meng Mei pun segera memeriksa kamar Michelle untuk mencari petunjuk kemana perginya sang keponakan. Setelah masuk ke dalam kamar Michelle, Meng Mei pun terdiam sebentar. Ia melihat kamar Meng Mei yang sangat rapi dengan barang-barangnya yang masih utuh. Meng Mei sangat kebingungan karena tidak mungkin anak itu kabur atau sengaja pulang ke Cina tanpa meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Keesokan harinya, karena Michelle belum juga pulang dan juga nomor teleponnya tidak bisa dihubungi, Meng Mei pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib Australia. Ia juga memberitahu rekannya di kedutaan Tiongkok untuk membantu menemukan sang keponakan. Petugas yang menerima laporan hilangnya Michelle segera bertindak cepat. Mereka menemukan beberapa video CCTV yang menunjukkan kegiatan Michelle sampai jejak terakhir yang berada di stasiun Kempsey. Selebihnya polisi tidak mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan Michelle sampai suatu ketika seseorang melihat sebuah jasad wanita yang mengapung di Sniper Point yang berjarak 128 km dari apartemen di mana Meng Mei tinggal. Jenazah yang dimaksud dideskripsikan sebagai seorang wanita Asia yang berusia 20 sampai dengan 35 tahun dan memiliki tinggi badan sekitar 170 cm. Polisi kemudian mencocokkan identitas Michelle dengan ciri-ciri mayat yang ditemukan secara misterius di Sniper Point. Petugas medis kemudian mengotopsi jenazah wanita tersebut dan kemudian membenarkan jika mayat yang ditemukan di Sniper Point adalah Michelle yang telah dilaporkan menghilang sejak tanggal 22 April tahun 2016. Kabar kematian Michelle ini kemudian segera meluas karena menyangkut 2 negara yaitu Cina dan juga Australia. Polisi yang bertugas menangani kasus ini pun bertekad untuk menemukan pelaku pembunuhan karena kematian Michelle bisa dikatakan sangat tidak wajar. Petugas forensik kemudian memberikan hasil otopsi yang diantaranya ditemukan luka tusukan sebanyak 30 kali di tubuh Michelle. Beberapa luka di tangan Michelle juga menunjukkan jika Michelle telah berusaha untuk melindungi dirinya dari serangan brutal tersebut. Beberapa hari setelah dikabarkan atas peristiwa tersebut, ibu Michelle yang bernama Tim Mei Jing langsung terbang ke Australia untuk melihat jasad anaknya secara langsung. Di sana tergambar betapa sedihnya ibu Michelle tatkala melihat anaknya yang sudah terbujur kaku dengan luka tusukan yang begitu parah. Mei Zhang benar-benar merasa sangat kehilangan atas meninggalnya Michelle. Ia sangat berharap kepada petugas polisi untuk segera menemukan orang yang telah membunuh anaknya. Di lain sisi, petugas polisi semakin intensif menyelidiki kasus kematian ini. Dan seperti yang sudah kita tahu, jika ada kasus kematian, maka orang yang akan diperiksa adalah orang terdekatnya. Sama seperti dalam kasus ini, Derek dan Meng Mei adalah orang pertama yang akan diperiksa oleh polisi mengenai kapan dan di mana mereka melihat Michelle untuk terakhir kalinya. Di dalam ruang
ruang pemeriksaan, Derek mengatakan kepada detektif polisi jika ia melihat dan bertemu dengan Michelle pada hari Kamis 21 April tahun 2016. Saat itu mereka tengah makan malam bersama, lalu dilanjutkan dengan menonton film dan diakhiri dengan beristirahat ke kamarnya masing-masing. Derek kembali mengatakan jika keesokan harinya Michelle sudah tidak ada di dalam apartemen. Menurut Derek, hal tersebut memang wajar terjadi karena sebenarnya ia juga sering bangun kesiangan, sementara Michelle yang menjadi mahasiswa harus selalu bangun pagi. Semuanya seperti aktivitas normal pada hari-hari biasanya. Namun di hari itu sampai dengan larut malam, Michelle belum juga pulang. Dari situ Derek menganggap jika Michelle telah pergi dengan teman-temannya ke klub malam atau berpesta bersama. Alasan tersebut semakin kuat ketika Meng Mei, bibi Michelle, mengatakan kepada petugas polisi jika dirinya berhasil mengakses akun Facebook milik Michelle dan kemudian menemukan sebuah pesan yang dikirim oleh seorang pria yang kemungkinan besar dia adalah pacar online-nya. Dari keterangan awal yang berhasil dikumpulkan berdasarkan kesaksian Meng Mei dan Derek, polisi kemudian menyimpulkan jika kemungkinan besar Michelle telah dibunuh oleh pacarnya sendiri. Namun polisi yang cermat kemudian menguliti satu persatu jawaban Derek dan sepertinya mereka tengah mencurigai tentang satu jawaban. Derek mengatakan jika di hari itu pada tanggal 22 April ia bangun kesiangan dan tidak melihat kepergian Michelle. Polisi mencurigai Derek dan berspekulasi jika jawaban tersebut hanyalah jawaban bohong karena Derek telah menyembunyikan sesuatu dari polisi. Mereka kemudian mengkonfirmasi beberapa teman Michelle dan mendapati jika Michelle sama sekali tidak pernah berpacaran. Mereka juga tidak yakin jika Michelle yang selugu itu berani melakukan hubungan dengan orang yang ia temui melalui media sosial. Dari sini polisi kemudian mulai ragu dengan semua kesaksian yang diberikan oleh Derek. Jika memang betul ada pesan di Facebook seperti yang dikatakan oleh Meng Mei, ya bisa jadi pesan tersebut sengaja dikirim oleh Derek untuk mengelabuhi Meng Mei dan polisi. Penyelidikan kemudian berlanjut dengan melibatkan sejumlah teknologi terkini untuk memeriksa HP milik Derek dan juga Meng Mei. Polisi kemudian mengetrek lokasi yang tersimpan di HP milik Derek dan juga Meng Mei, lalu melihat kemana saja mereka pergi. Dari situ polisi mendapatkan penemuan baru di mana pada tanggal 24 April ternyata Derek sedang berada di Center Point, tempat di mana jasad Michelle ditemukan. Derek kemudian menyangkal penemuan tersebut dan mengatakan jika dirinya tidak pernah ke Center Point seperti yang dikatakan oleh polisi. Namun sayangnya Derek ini tidak terlalu pintar sebagai senior IT. Ia tidak lagi bisa berkata-kata setelah polisi menemukan bukti lain berupa CCTV yang menunjukkan mobil Derek serta CCTV sebuah minimarket di mana saat itu Derek tengah mengisi bahan bakar mobilnya. Dengan semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi, maka detik itu juga Derek dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan atas meninggalnya Michelle yang jasadnya ditemukan mengambang di Center Point. Tak hanya itu, berbekal HP milik Derek, polisi juga berhasil mengumpulkan bukti-bukti lain yang telah dihapus sebelumnya. Bukti tersebut adalah sebuah rekaman video yang menunjukkan tindakan menjijikan yang dilakukan Derek saat Michelle tertidur di kamarnya. Dari sini kalian paham kan dengan apa yang dimaksud dengan menjijikkan. Selain melakukan hal menjijikan tersebut kepada Michelle, Derek bahkan tega melakukan hal tersebut kepada anak tirinya sendiri. Lebih lanjut, polisi juga menemukan beberapa kamera tersembunyi yang dipasang di kamar mandi yang digunakan Michelle dan juga anak tirinya. Sangat bisa dipastikan jika Derek melakukan itu semua hanya untuk memuaskan hasrat birahinya yang sudah tidak bisa dikontrol lagi. Dan yang lebih mengerikannya lagi, HP milik Derek ini juga berisi puluhan foto yang mengungkap runtutan peristiwa jahat di malam terbunuhnya Michelle. Runtutan peristiwa tanggal 21 April tepat jam 17.00, Michelle dikonfirmasi pulang ke apartemen lalu mengirim sebuah pesan terakhirnya kepada Meng Mei pada jam 12 malam. Ia mengabarkan jika dirinya sudah pulang dan akan beristirahat. Di lain sisi, Derek yang sudah merencanakan aksinya kemudian masuk secara diam-diam ke kamar Michelle lalu membungkam mulutnya saat ia masih terlelap. Derek kemudian mengancam Michelle dengan sebilah pisau lalu mengikat tangannya di sebuah kursi. 17 foto ditemukan di HP Derek menunjukkan jika Michelle saat itu dalam keadaan telanjang dengan tangan terikat dan muka yang lebam bekas pukulan. Foto terakhir kemudian menunjukkan tanggal 22 April tepat jam 8 pagi di mana Michelle yang masih terikat dengan kondisi yang begitu lemah. Waktu kemudian berlanjut menunjukkan jam 16.00 di mana saat itu anak Meng Mei pulang ke apartemen. Namun sayangnya ia tidak menyadari jika di kamar sepupunya ada sesuatu yang begitu mengerikan. Sampai cerita ini, kapan pastinya Michelle tewas belum juga
juga diketahui. Namun pada keesokan harinya, tepat pada tanggal 23 April, terlihat Derek yang bolak-balik masuk dan keluar dari apartemen dengan membawa kantong plastik besar berwarna hitam. Polisi menduga jika Derek tengah membuang barang bukti dalam upaya membersihkan kejahatannya. Keesokan paginya, tepat di tanggal 24 April sekitar jam 3 pagi, Derek terlihat keluar dengan mobilnya dan menuju ke Center Point. Dugaan kuat jika kejadian tersebut adalah upaya Derek membawa jasad Michelle untuk dibuang ke laut. Sebelum pada akhirnya orang-orang melihat jasad Michelle pada jam 9 pagi lalu menelpon petugas polisi. Runtutan peristiwa mengerikan tersebut kemudian menjadikan Derek Barrett sebagai tersangka dengan 27 dakwaan, termasuk perundungan, menyembunyikan video tak senonoh, dan membunuh Michelle Lang. Perlu dicatat, dalam 27 dakwaan tersebut Derek Barrett tidak dikenakan dakwaan atas pencabulan untuk tujuan nafsunya. Hal itu dikarenakan kuasa hukum Derek yang mengatakan jika Derek Barrett mengalami trauma masa lalu di mana dirinya dulu adalah korban dari perundungan. Jika diamati, narasi semacam ini sering muncul dalam kasus-kasus kriminal di mana para terdakwa berusaha mengaitkan tindakan mereka dengan kesulitan masa lalu sehingga persidangan dilanjutkan pada bulan Oktober tahun 2017. Di sana membawa seorang psikiater yang ditugaskan untuk menganalisis kejiwaan Derek Barrett. Kemudian sidang selanjutnya menghadirkan sang ahli psikiater dan membuktikan jika Derek Barrett dinyatakan sehat secara mental dan juga fisik, dan itu artinya adalah Derek Barrett harus dihukum sebagai pertanggungjawaban atas tindakannya. Derek Barrett divonis dengan hukuman maksimal 46 tahun penjara dengan bebas bersyarat maksimal telah mendekam di penjara selama 34 tahun. Mendengar vonis hukumannya, Derek pun tertunduk lesu. Ia tidak bisa menyembunyikan wajah penyesalan dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada pemerintah Australia termasuk dengan keluarga Michelle Lang. Namun begitulah cerita ini berakhir, sampai di mana seorang anak yang menemukan sebuah USB kembali membuka luka lama yang menjadi momok menakutkan bagi keluarga Michelle Lang. Isi USB tersebut adalah adegan di mana saat Derek menghabisi Michelle Lang dengan 30 tusukan pisau lalu memperkaosnya. Meng Mei dan anaknya lalu membawa bukti untuk diserahkan kepada petugas polisi. Hakim yang telah memvonis Derek pun terlihat sangat syok dan mereka pun kembali membuka kasus tersebut. Dengan adanya bukti baru, kemungkinan besar Derek Barrett terancam kembali mendapatkan hukuman, yaitu maksimal penjara seumur hidup. Dan ya, begitulah cerita singkat dari kasus yang menewaskan seorang mahasiswi cantik asal Cina, yaitu Michelle Lang. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, sudi kiranya untuk selalu dukung channel ini karena aku akan bagikan 2 video baru setiap minggunya. Saya Naja undur diri, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di dokumen malam berikutnya.